Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Restiani dari Prodi Manajemen Reguler 2A semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Marketing Intelligence dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur pada Generasi Milenial. Di Indonesia, para generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang bertumbuh kembang. Seperti hadirnya bisnis e-commerce yang merupakan karya asli anak bangsa mampu memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat untuk berwirausaha. Selain bisnis e-commerce juga, adapun bisnis transportasi online seperti Gojek, Grab, Uber, dan masih banyak lagi. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi online ini merupakan hasil inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi generasi milenial. Di era digital ini, menurut Sebastian DKK tahun 2016 yang menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi lainnya. Seperti melaksanakan segala aktivitas maupun kegiatan, generasi milenial menginginkan sesuatu yang cepat. Tetapi, generasi milenial ini lebih dinamis, kreatif, inovatif, sangat friendly dengan media sosial dan perkembangan teknologi lainnya. Untuk mendeteksi orientasi perilaku konsumen yang efektif, maka diperlukan kecerdasan bermarketing atau yang dikenal dengan marketing intelligence. Hal ini diperlukan dalam bentuk pengumpulan data dan kemampuan analisis sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat, seperti menganalisis tentang kondisi pesaing, daya saing produk, serta memiliki kemampuan untuk memahami pasar dan pelanggan secara menyeluruh. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang marketing intelligence. Marketing intelligence atau kecerdasan pemasaran merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan atau mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini, meliputi produk intelijen, kompetitor intelijen, customer intelligence, dan market understanding. Terdapat 2 unsur penting dalam marketing intelligence, yaitu meliputi marketing research dan customer relationship marketing atau database marketing. Yang menjadi fokus dari marketing research adalah lebih kepada proses perencanaan pemasaran yang dimulai dengan menganalisis suatu kondisi serta membangun strategi dan program pemasaran yang lainnya. Sedangkan yang menjadi fokus utama database marketing terletak pada pengolahan datanya dalam sistem database. Dalam strategi pemasaran modern, seringkali menggunakan database marketing ini untuk aktivitas data mining. Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan guna mempermudah dalam menemukan pengetahuan lainnya. Entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak dapat pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru. Penciptaan bisnis yang baru atau bahkan pengembangan bisnis yang sudah ada. Usman dalam Hatta 2008 menciptakan nilai tambah dengan memakai cara baru dan berbeda dari sebelumnya merupakan poin inti dari kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Menurut Zimmerer dalam Hatta 2008, terdapat beberapa pendekatan metode dalam penciptaan nilai tambah, diantaranya adalah melalui proses penemuan pengetahuan yang baru saja memberikan nilai tambah dan pengembangan teknologi yang baru, atau bisa juga dengan cara memperbaiki produk atau layanan jasa yang sudah ada saat ini atau bahkan yang belum ditemukan. Melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 1993, berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini, yaitu Carl Sloan 2008 menyatakan hal yang sama dengan
Menhim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Carlson menyebut periode tahun 1983 sampai tahun 2001 merupakan rentang tahun kelahiran para generasi milenial. Sedangkan Howe dan Strauss 2000 memberikan ilustrasi terkait dengan generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1982, sudah mulai masuk prasekolah dan mereka yang sudah lulus pada tahun 2000. Dan istilah ini mulai populer pada tahun 1987, serta penelitian dari Lancaster dan Stillman tahun 2003 menghasilkan karakteristik yang melekat dalam diri generasi milenial. Lancaster dan Stillman menyatakan bahwa generasi milenial memiliki sikap yang realistis, sangat menghormati perbedaan yang ada, lebih senang bekerja sama dalam tim, serta memiliki sikap optimis dan percaya diri yang tinggi dalam setiap hal yang mereka lakukan. Hasil dari penelitian ini saya akan bacakan deskripsi respondennya, yaitu responden dalam penelitian marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial yang dilakukan di Kota Malang ini didominasi oleh responder yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58,67%, sedangkan sisanya adalah responden perempuan yang sebanyak 41,33%. Responden dengan ini dapat disimpulkan marketing research memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Database marketing memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Faktor utama bagi generasi milenial dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurnya adalah aktivitas marketing research. Yang selanjutnya adalah marketing research. Marketing research yaitu nilai rata-rata untuk indikator marketing research dalam penelitian marketing intelijen untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial yang dilakukan di Kota Malang ini sebesar 4,12. Yang terakhir yaitu database marketing. Nilai rata-rata untuk indikator database marketing dalam penelitian marketing intelijen untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial yang dilakukan di Kota Malang ini yaitu sebesar 4,07%. Sekian jurnal yang saya review, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.